Cerita dimulai dengan sebuah notifikasi muncul di ponsel seorang gadis, menampilkan pesan tebak siapa orang-orang yang dia ajak chatting di ponselnya. Terjebak dalam pikirannya. Apakah ada yang menyadari bahwa dicintai adalah sesuatu yang ditakdirkan sejak lahir? Dia berdiri di dekat jendela dengan seragam sekolahnya. Dia merenungkan. Apakah ada yang benar-benar bisa percaya akan hal itu? Sambil membuat sebuah postingan dengan kata-kata apakah mereka tahu. Dicintai adalah sesuatu yang ditakdirkan sejak lahir dan bisakah mereka percaya akan hal itu? Dia menatap layar ponselnya. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul. Salah satu komentar mempertanyakan apa yang dia maksud dengan itu, ditentukan oleh takdir yang lain mengabaikannya. Menyebutnya omong kosong itu hanyalah masalah usaha komentar, itu lebih lanjut berargumen bahwa temannya telah mendapatkan popularitas setelah menjalani operasi kelopak mata ganda. Ditambahkan bahwa penampilan adalah segalanya, dan bahwa kepribadian juga penting. Orang yang dibicarakan seharusnya tahu pentingnya pesona. Dia membaca komentar-komentar itu dalam pikirannya yang dalam saat dia melihat sekelilingnya. Kemudian dia merespons dengan merujuk pada pengunggah postingan, dan komentar bahwa mencoba adalah hal yang sia-sia, tidak peduli seberapa banyak usaha yang dilakukan. Tidak ada yang akan berubah. Seseorang harus hidup dengan penampilan yang dia lahirkan. Memasukkan smartphone-nya ke dalam saku, dia menghela napas dunia, selalu menjadi tempat yang tidak adil. Saat dia meraih lagi ke dalam sakunya, dia mengeluarkan ponsel Jali Pop. Bagaimana bisa jarak itu begitu mencolok dan tajam? Dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada jumlah kerja keras yang bisa mengubahnya. Angka-angka itu mewakili jumlah cinta yang akan diterima setiap orang dalam hidup mereka. Sesuatu yang hanya bisa dia lihat melalui ponsel lamanya. Sepasang kekasih di dekatnya. Menarik perhatiannya gadis itu dengan antusias bersikeras untuk menonton film dan memberitahu pacarnya bahwa tiket ada padanya. Sementara pacarnya hampir tidak melihat dari ponselnya. Mengamati mereka karakter utama, memeriksa angka-angka mereka. Gadis itu hanya menerima 32 dari 78 suka. Pada kenyataannya cinta yang diberikan seseorang tidak seimbang dengan pacar yang dengan santai mengibaskan tangan gadis itu. Meminta maaf saat dia mengklaim bahwa dia memiliki sekolah tambahan. Dia bahkan tidak melihat dari ponselnya. Saat ekspresi gadis itu jatuh, anak laki-laki itu hanya tersenyum. Karakter utama menghela napas melihat pemandangan itu sama seperti ada orang yang lahir dalam kekayaan. Ada orang yang ditakdirkan untuk menerima cinta dengan mudah. Popularitas tidak ditentukan oleh penampilan. Tipe tubuh atau bahkan kepribadian itu adalah sesuatu yang dibawa orang sejak lahir. Tipe tubuh atau bahkan kepribadian adalah sesuatu yang dibawa orang sejak lahir. Angka-angka itu membuktikan bahwa bocah itu memiliki 10.003.000 dari 38.700 hati. Sementara gadis itu hanya memiliki 32 dari 728 di dunia, di mana semua orang baik mencintai atau dicintai. Di mana dicintai adalah keterampilan dan aset yang dimiliki beberapa orang beruntung sejak lahir. Melihat ke ponselnya sendiri, dia mengambil gambar dirinya. Hasilnya muncul segera. 0 cinta. Dia menatap layar. Mengutuk ponsel di bawah, napasnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sudah ditentukan berapa banyak cinta yang akan dia terima sepanjang hidupnya. Ada lingkaran gelap di bawah matanya saat dia tersenyum sarkastis. Saat tangan Sue bergetar melihat angka 0, dia bertanya-tanya bagaimana. Bahkan satu orang pun tidak bisa jatuh cinta padanya saat menatap ponselnya. Dia berpikir angka itu terlalu kejam. Banyak hal telah terjadi sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah dicintai. Dan 2 minggu yang mengarah ke situ adalah waktu yang paling penuh gejolak dalam hidupnya. Sejauh ini 2 minggu sebelumnya di sebuah kelas, di mana semua siswa sedang bersenang-senang. Sui Ai duduk di mejanya mengamati teman-temannya. 2 gadis sedang berciuman dan mengambil gambar sementara satu orang berkomentar bahwa ponsel Su Ai sangat bagus untuk selfie. Dan dia juga harus beralih ke ponsel itu. Teman Su Ai memanggil Ah Jin untuk melihat ke arah itu sambil mengambil gambar. Ah Jin terus menolak untuk mengambil gambar Sue Ai, melihat semua itu dengan mata tanpa emosi. Tiba-tiba Su Ai menyadari bahwa gambar di belakangnya telah robek. Seolah-olah sesuatu telah menghantamnya mengambil ponsel di tangannya. Dia berkomentar sambil menangis dan berteriak bahwa semuanya kusut. Teman-temannya berkomentar, bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Tiba-tiba. Sementara itu, Su Ii menjawab bahwa dia memiliki pacar dan tidak bisa berhenti memikirkan gambar temannya dengan pacarnya itu adalah gambar dari 10 Maret 2014. Air mata menggenang di matanya saat dia mengingat bahwa meskipun dia tidak begitu baik padanya, pemandangan itu tetap menyakitkan. Di luar, Su Ae merasa frustrasi saat melihat bocah yang mengelus dahi seorang gadis. Dia berpikir tentang bagaimana pacarnya Mino juga seperti itu. Sambil makan siang, Mino bangkit setelah menyelesaikan makan siangnya dan pergi sementara Sue Ai bergumam bahwa dia belum selesai makan. Bertanya-tanya apakah dia selalu menghabiskan makan siangnya lebih dulu. Su Ai memanggil Mino. Dia melihatnya berjalan dengan seorang teman. Dia mengira dia hanya akan mengambil nampan dan pergi. Meskipun pacarnya masih makan begitu kelas berakhir. Semua orang tampaknya langsung pulang. Sue Ai terburu-buru mengemas barang-barangnya dan meminta Mino untuk pergi bersama
tetapi dia dengan santai menjawab bahwa dia akan pergi ke kafe internet. Frustrasi Su Ae berteriak bahwa dia telah berjanji untuk mengantarnya pulang. Hari itu, dia teringat saat dia memintanya untuk berjalan bersama. Alih-alih menjawab dengan baik, pacarnya hanya mengelus kepalanya dan berkomentar apa dia anak kecil di dalam pikirannya. Dia marah saat melihatnya pergi ke kafe internet. Tanpa menoleh sedikit pun sebelum pergi, Minho memberitahunya bahwa dia bisa pulang sendiri dan dia akan menemuinya nanti. Ditinggalkan sendirian, di adegan berikutnya, di taman bermain Su Ae berdiri di sana. Saat siswa-siswa bermain sepak bola di dekatnya, seseorang memanggilnya untuk hati-hati tepat saat bola melayang ke arahnya. Bola itu mengenai kepalanya membuatnya terhuyung. Seorang anak laki-laki berlari ke arahnya, dan untuk sesaat dia berpikir, Minho akan memeriksanya. Namun saat dia memanggil namanya, Minho justru berteriak kepada rekan setimnya, menyebutnya tidak berguna, karena mereka kalah dalam pertandingan akibat dia. Su Ae berdiri di sana tertegun, menyadari bahwa dia lebih kesal tentang kalah dalam pertandingan sepak bola, daripada melihat pacarnya terkena bola, namun terlepas dari semuanya. Dia masih bodoh-bodoh jatuh cinta padanya. Ketika dia kemudian memberinya minuman, Su Ae merasa bahagia. Minho memberitahu Suai bahwa dia membawanya untuknya. Karena dia telah melewatkan makan siang untuk klub seni hari itu, dengan gembira dia memeluknya, memanggilnya yang terbaik, sementara gadis-gadis lain di kelas berbisik di antara mereka. Suai tidak memiliki harga diri. Bagaimana dia bisa memaafkan semua perilaku kasarnya? Setelah sesuatu yang begitu kecil, salah satu dari mereka berkomentar. Gadis lain menambahkan, Suai tahu dia tidak cukup baik untuk Minho. Bagaimanapun juga tidak peduli seberapa banyak Suai menyukai Minho. Dia tidak pernah bisa bertahan dalam hubungan seperti itu. Suai yang menghargai minuman susu, terus melihat minuman di tangannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki mendekatinya dan bertanya, apakah Minho memberinya itu saat dia mengambilnya dan membukanya? Menatapnya, dia bertanya, apakah melihat hadiah Minho membuatnya bahagia? Itu seharusnya untuk makan siang, jadi mengapa dia masih menyimpannya? Sebelum dia bisa menjawab, dia mulai meminumnya sendiri. Jika dia tidak meminumnya, dia akan katanya dengan santai. Su Ae langsung berdiri dan berteriak padanya, menuntut agar dia mengembalikannya sambil mengutuknya. Anak laki-laki itu membalas teriak, bertanya mengapa dia mengutuknya. Saat dia mengangkat tangannya itu dihentikan oleh seseorang. Seorang anak laki-laki memanggil namanya Chomin dan memberitahunya bahwa dia hampir memukulnya. Melihat anak laki-laki yang mengintervensi, meletakkan minuman itu kembali di meja dan berkata, dia tahu berapa banyak orang yang akan hancur jika dia mendapatkan goresan di wajahmu. Lebih berhati-hati, Su-e menatapnya dengan tajam, merasa tidak nyaman. Sesuatu tentang dirinya membuatnya tidak nyaman, itu benar. Yoon-hyuk selalu membuatnya merasa tegang. Meskipun dia adalah teman terbaik Minho, meskipun sering bersama, mereka tidak pernah benar-benar memiliki percakapan yang layak, tetapi itu tidak masalah. Setiap kali Minho memperlakukan Su-e dengan buruk, Unyok selalu memandangnya dengan tatapan itu. Tatapan yang jelas memberitahunya betapa menyedihkannya dia saat itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan berselingkuh dari pacarnya dengan Unyok. Saat saya mengambil minumannya, dia merenungkan bagaimana hidupnya yang tenang tiba-tiba berubah menjadi kisah cinta, sekaligus melihat para laki-laki pergi. Dia menyadari ini bukan sesuatu yang dia inginkan, terutama di awal Maret. Kemudian hari itu saat di rumah saya menemukan bahwa kemasan keripiknya kosong. Dia berkata dengan terkejut, bertanya-tanya apakah semuanya sudah habis. Memutuskan untuk pergi ke supermarket untuk membeli camilan. Dia terkejut menemukan temannya Ra Im di sana memanggilnya. Suea bertanya apa yang dia lakukan di supermarket dan apakah dia sedang istirahat belajar. Ra Im melihat chip poker Su-ae, tersenyum dan dengan menggoda berkomentar tentang Su-ae yang keluar untuk membeli keripik lagi. Su-ae kemudian bertanya, apakah Ra Im juga sedang istirahat yang dia setujui, menyebutkan bahwa mereka harus segera kembali. Su-ae menyadari dia akan terlambat. Menyelesaikan urusannya bertanya apakah dia harus menjemput Ra Im nanti. Namun, Ra Im meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena seseorang sudah akan mengantarnya pulang. Untuk kejutan Su-ae, ternyata Eun-hyuk yang membuat Su-ae bertanya-tanya apakah mereka telah menghadiri sekolah bimbingan yang sama, tanpa dia sadari saat mereka bertatapan. Eun-hyuk tiba-tiba melirik celananya membuat Su-ae menyadari bahwa dia terlihat berantakan. Merasa malu, dia berpikir bahwa itu adalah situasi yang cukup canggung. Dia kemudian berspekulasi bahwa mungkin Eun-hyuk menyukai Ram melihat cara mereka tersenyum satu sama lain. Su-ae mempertimbangkan bahwa Eun-hyuk bukanlah pria pertama yang menyukai Ram. Meskipun dia merasa terkejut, itu tidak mengejutkan. Ram adalah paket lengkap. Dia cukup percaya diri, selalu mendapatkan nilai baik, dan memiliki banyak teman. Tentu saja bagi Su-ae Irene, seperti adik perempuan yang memiliki segalanya. Namun dia sebenarnya bukan saudara kandung biologisnya. Mereka adalah saudara angkat. Tetapi karena mereka sebaya, mereka sering disangka kembar. Di rumah mereka bahkan memiliki foto bersama yang memperkuat ikatan mereka sebagai keluarga, meskipun tidak terkait darah saat di rumah.
SEO bertanya kepada RAIM apa yang ingin dimakannya. RAIM yang sedang menyikat gigi tersenyum dan menjawab dengan santai. CIA yang mengamatinya berpikir bahwa jika hidup mereka seperti novel web, RAIM pasti akan menjadi tokoh utama wanita yang meminta maaf. RAIM menyebutkan bahwa dia sudah mulai menyikat giginya. CIA berpikir dalam hati bahwa RAIM tidak hanya cantik dan baik hati, tetapi juga memiliki latar belakang yang tragis. Bahkan namanya terdengar elegan saat Cui mulai makan, dia mempertimbangkan kembali. Berpikir bahwa mungkin RAIM lebih cocok untuk memainkan mantan tokoh utama pria daripada tokoh utama wanita, lagi pula tokoh utama wanita. Dalam cerita seperti itu, biasanya cukup biasa dalam hal ini. Cui percaya dia akan cocok dengan peran itu dengan sempurna nanti, saat Sui dan AIM berbaring di tempat tidur melakukan rutinitas perawatan kulit. AIM membuka tentang masa lalunya. Dia menjelaskan bagaimana ayahnya meninggalkan ibunya setelah mengetahui bahwa dia hamil. Meninggalkan ibunya untuk membesarkannya sendirian. Ibunya telah menderita banyak, tetapi telah bertahan sampai meninggal yang tidak menguntungkan dalam sebuah kecelakaan. Mendengarkan itu, Suae memandangnya dengan rasa sedih yang mendalam. Dia memikirkan betapa menyedihkannya bagi RAIM untuk melewati begitu banyak. Terharu, Suae memeluk IM dengan erat meskipun IM tidak menangis saat menceritakan kisahnya. Suae mendapati dirinya meneteskan air mata. IM memeluknya kembali dan Suae merasa tenang bahwa tidak ada rahasia di antara mereka saat mereka berpelukan. Seseorang tiba-tiba memanggil, merujuk pada Rotim sebagai adik perempuan keheningan, yang dalam mengikuti sebelum Suae. Ditanya berapa usianya dan apakah dia masih di sekolah menengah. Terkejut dengan pertanyaan itu, dia mendengar seorang anak laki-laki tertawa keras sebelum memanggil Eunhyuk, menanyakan apakah dia serius. Seorang gadis lain yang kesal dengan tawa itu memberitahu anak laki-laki itu untuk tenang, mempertanyakan apakah dia masih di sekolah dasar. Eunhyuk kemudian menjelaskan bahwa mereka semua berada di kelas yang sama. Dia mengakui bahwa semester baru saja dimulai, tetapi mengungkapkan keheranan bahwa Suai tidak mengenalinya meminta maaf. Dia menyebutkan bahwa mungkin itu karena rambutnya yang membuatnya bingung. Suai yang bingung dengan kata-katanya berpikir dalam hati bahwa itu merangkum kesan pertamanya tentang Jungho kembali di kelas. Suae diminta untuk mengumpulkan semua buku catatan dan membawanya ke kantor guru. Saat menghitungnya, dia menyadari satu buku catatan hilang dan bertanya-tanya siapa yang belum menyerahkan miliknya. Melihat sekeliling, dia memperhatikan Eunhyuk masih menulis dengan earphone di satu telinga. Suai memanggilnya memberitahunya bahwa dia belum menyerahkan buku catatannya. Namun dia tetap diam. Uae mempertanyakan apakah dia berpura-pura tidak mendengarnya. Tetapi karena dia hanya memakai satu earphone, dia tahu bahwa dia pasti sudah mendengarnya. Frustrasi, dia memutuskan untuk mengambil buku catatan itu. Meskipun dia merasa kesulitan untuk membawanya semua, tiba-tiba dia menjatuhkannya, menggerutu pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar tidak suka dengan anak itu. Dari belakang seseorang berbicara menjelaskan bahwa Yunho biasanya tidak merespons. Ketika dia fokus pada studinya, dia kemudian menyarankan bahwa jika Sue ingin dia memperhatikan, dia harus langsung mendekatinya. Sue yang kesal dengan saran itu menghela napas dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar perlu repot-repot melakukan semua itu. Mengambil buku catatan, dia memutuskan bahwa jika dia begitu bertekad untuk mengabaikannya, dia bisa membawanya sendiri ke kantor guru. Suae menyerahkan buku catatan yang telah dikumpulkan guru, berterima kasih padanya, dan memberitahunya bahwa dia bisa meninggalkannya di sana. Saat dia membuka pintu untuk pergi, dia menemukan Eunhyuk berdiri tepat di depannya. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa dia memegang buku catatannya. Merasa sedikit bersalah, Suae menyadari bahwa mungkin terlihat seolah-olah dia sengaja mengabaikan pengajuannya sebelumnya. Dia berkomentar bahwa dia telah meminta buku catatannya sebelumnya, tetapi karena dia tidak merespons, dia mengira dia mengabaikannya tanpa sepatah kata pun. Yunyong hanya menyerahkan buku catatannya dan meninggalkan Suae berdiri di sana. Dalam kebingungan berpikir dalam hati apa-apaan itu, dia bertanya-tanya, apakah dia yang salah atas interaksi yang canggung itu. Dia bersikap ramah dan ceria dengan orang lain, namun dia tampak begitu jauh dan kasar dengannya. Keesokan harinya di luar sekolah, Suaira, IM bersama Minu berdiri di luar sekolah saat IM memperbaiki rok pendeknya. Suae kemudian bertanya mengapa IM tidak hanya memakai rok panjang. IM menjawab dengan santai mengatakan bahwa rok panjang tidak imut. Menyerahkan tasnya kepada Suae, dia mengharapkan Suae untuk membawanya ke sal. Sui berkomentar bahwa itu merepotkan setiap pagi karena IM selalu melakukan itu. Dan dengan senyuman meyakinkan Sui bahwa semuanya sudah siap dan menyarankan mereka untuk pergi saat Sui memberitahunya untuk tidak mengalihkan topik. IM mulai berkeringat dan memberitahunya untuk menunggu. Saat dia menyebutkan bahwa dia telah kehilangan dasinya, Sae kemudian berteriak bahwa dia terlalu sibuk dengan rok lainnya sehingga dia melupakan dasinya.
Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia juga telah melupakan dasinya. Mereka berdua saling memandang. Saat Mino berkomentar mengucapkan, "Semoga beruntung," menyatakan bahwa dia akan masuk lebih dulu. Dia menyebutkan bahwa dia perlu pergi, mendorong si UAE untuk berkomentar tentang jenis pria seperti apa dia. Komentar rak dia tahu kan? Dengan air mata di matanya, Sui Ie berpikir dalam hati, bertanya-tanya apakah kepala disiplin akan menunggu di gerbang. Hari itu tiba-tiba seseorang menabraknya membuatnya jatuh. Dia menggerutu bahwa dia pasti akan membuat mereka berlari putaran. Pasti saat dia jatuh, Un Hyuk meminta maaf padanya sementara RAM menyapanya dan mempertanyakan mengapa dia berdiri di sana. RAM kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah melupakan dasi mereka. Raehton berkomentar mempertanyakan, mengapa harus kepala disiplin di gerbang? Menyebutkan bahwa dia bahkan telah bersantai sebelumnya. Saat itu, Yoon Hyuk mengeluarkan dasinya dan menyerahkannya kepada Rion, memberitahunya bahwa dia bisa memakainya. Sui terkejut dengan gestur itu, sementara Rion mempertanyakan apa yang akan dilakukannya tanpanya. Yoon Hyuk menjawab bahwa dia sudah merencanakan untuk berlari sebelum kelas dimulai. Rion yang skeptis berkomentar bahwa dia pasti bercanda, dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan mengembalikannya sambil mengambil dasi Ryan memakainya, dan memberitahu Sui bahwa dia akan pergi lebih dulu dan berharap yang terbaik untuknya. Unyok dan Sui ditinggalkan sendirian membuat Sui berkomentar bahwa situasinya sangat menjengkelkan kepala disiplin. Kemudian mengumumkan bahwa ketiga dari mereka diharuskan menyelesaikan 3 putaran tambahan sementara Sui berjuang melalui putaran. Dia berkomentar bahwa dia akhirnya mendapatkan tambahan karena terlalu lambat setelah menyelesaikannya. Dia membuka loker sambil memikirkan betapa melelahkannya itu, hanya untuk menemukan sebuah ponsel tua di dalamnya. Dia mempertanyakan mengapa ponsel Jelly Pop ada di sana, dan bertanya-tanya apa artefak seperti itu melakukan di loker miliknya. Dia kemudian mempertimbangkan apakah itu milik Yoon Hyuk karena dia satu-satunya di kelasnya, yang masih menggunakan ponsel Doji, yang konon untuk membantunya fokus pada studinya. Tiba-tiba Sui menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, yang menginstruksikannya untuk memeriksa album foto. Dia bertanya-tanya, apakah pesan itu ditujukan untuknya. Ketika notifikasi lain tiba, yang mengonfirmasi bahwa itu memang untuknya dan secara khusus, menyebut gadis dengan rambut pendek yang tampak lucu. Saat dia membuka album itu dia terkejut menemukan bahwa semua foto adalah dirinya. Dia segera bertanya-tanya, jenis psikopat seperti apa yang telah mengambilnya pada saat itu. Seseorang berkomentar bahwa ponsel itu milik Yoon Hyuk Sue terkejut mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Sementara gadis lain bertanya, mengapa dia memilikinya menyiratkan bahwa mereka pasti dekat. Merasa tidak nyaman, Sue pergi dan mendekati Eun Hyuk, menunjukkan ponsel itu dan meminta penjelasan. Dia mempertanyakannya tentang foto-foto itu. Tetapi Eun Hyuk yang bingung bertanya apa yang dia bicarakan. Sue memerah. Menuduhnya telah mengambil fotonya tanpa izin, namun saat dia melihat melalui ponsel itu, dia tidak menemukan apa-apa. Membuat Sui bertanya-tanya apa yang sedang terjadi tepat saat itu. Pesan lain tiba, memperingatkannya bahwa dia memiliki mulut yang cukup besar. Pesan lanjutan menyatakan bahwa semuanya, sejak saat itu harus tetap menjadi rahasia, menekankan bahwa dia tidak boleh memberitahukan siapapun. Itu memperingatkannya bahwa dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika dia melakukannya. Saat layar ponsel menampilkan kata-kata Game Over SAE, bertanya-tanya apakah itu sebuah ancaman. Pesan lain muncul meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir, mengklaim bahwa itu ada untuk membantunya. SAE yang bingung mempertanyakan siapa atau apa itu, saat Yoon Hyuk berkomentar tentang apa itu, dan jika dia mendapatkan ponsel baru atau semacamnya. Jadi, AE terkejut dengan reaksi mereka, sementara semua orang di sekitar bertanya-tanya, ada apa dengannya? Karena dia tiba-tiba marah tanpa alasan. Jadi AE berpikir, jika itu bukan Yoon Hyuk, tetapi dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan melakukan sesuatu seperti itu. Sementara guru sedang mengajar, Su AE terjebak dalam pikirannya, merasakan bahwa ada yang tidak beres. Bahkan selama kelas, Su AE mulai menggigit kukunya, karena dia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Sui berpikir bahwa dia telah memegang ponsel sepanjang waktu. Jadi, bagaimana foto-foto itu bisa tiba-tiba menghilang seperti itu? Apa sebenarnya yang sedang terjadi saat dia merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini? Ponselnya menerima notifikasi, mengeluarkannya dari saku. Dia melihat layar sebuah gambar beruang, Teddy muncul. Bersama dengan pesan yang berbunyi dan kasihan, dia terkejut. Su AE bertanya-tanya apa artinya itu. Dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah hadiah yang dia berikan kepada Mino. Melihat ke arah Mino, dia memperhatikan sesuatu yang aneh saat dia fokus pada tasnya. Dia tidak melihat apa-apa pada awalnya, tetapi kemudian melihat beruang Teddy yang hilang, mengingat bagaimana dia memberikannya kepadanya. Dia menunjukkannya, dan mengingatkannya bahwa itu adalah hadiah darinya. Mino meliriknya, dengan tatapan tajam, dan menyebutnya kekanak-kanakan. Sai, yang tersinggung berargumen, menanyakan apa maksudnya dengan itu. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia seharusnya mengaitkan beruang itu ke tas sekolahnya, yang mana dia setuju dengan enggan merasa puas. Su AE
dengan kekanak-kanakan pergi, sambil berkata bahwa dia akan menemuinya besok. Mino mendengus tentang betapa kekanak-kanakannya dia saat itu. Notifikasi lain muncul di ponselnya, menanyakan apakah dia masih percaya bahwa pacarnya menyukainya. Su Ae merasa tidak nyaman dan memberitahu dirinya untuk berhenti memikirkan pikiran-pikiran yang tidak berguna. Dia menggelengkan kepala meyakinkan dirinya bahwa beruang teddy itu pasti hanya terjatuh dari tasnya pesan-pesan di ponsel. Terus berlanjut, mempertanyakan siapa dirinya dan apakah dia menganggap itu lucu. Bahkan bertanya apakah dia ingin tahu siapa pengirimnya. Ketika balasan tiba sebelum dia mengirim pesan, Su Ae akhirnya menyadari situasi aneh seperti apa itu. Kemudian saat istirahat, Su Ae pergi ke toilet wanita. Dia melemparkan ponsel ke dalam tempat sampah, berpikir bahwa itu harus mengakhiri semuanya. Namun perhatiannya segera tertarik oleh sosok Ryan dan Mino. Dia memanggilnya tetapi memperhatikan betapa cerianya mereka bersama. Mereka jelas menikmati kebersamaan satu sama lain dengan Mino, memeluknya erat. Mereka bahkan berpegangan tangan saat Rat-M melihat Su Ae dan melambai padanya. Dia tiba-tiba teringat pesan di ponselnya yang mempertanyakan apakah dia masih percaya pacarnya menyukainya. Kata-kata itu terngiang di pikirannya saat dia mendapati dirinya mempertanyakan mengapa pesan itu mengganggunya begitu banyak. Kembali di kelas, Su Ae sedang dalam pikirannya yang dalam. Apakah itu seorang penguntit, seorang peretas, atau apakah ada semacam hantu di dalam ponsel Jelly Pop itu? Semuanya tidak masuk akal saat itu. Seseorang memanggil untuk mengingatkan guru bahwa dia lupa memeriksa PR mereka. Guru itu setuju dan menginstruksikan semua orang untuk membuka halaman 47. Di buku kerja mereka, beberapa siswa berkomentar kepada Yoon Yukin tentang betapa tidak kerennya dia, sementara dia dengan santai menjawab bahwa mereka seharusnya mengerjakan PR tepat waktu. Su Ae melirik ke arahnya mencurigai bahwa dia mungkin terlibat. Saat Su Ae dan Yoon Yukin bertatapan, dia berpikir tentang bagaimana pengirimnya pasti seseorang yang mengenalnya dengan baik, kenangan tentang komentar masa lalu. Teman-temannya muncul kembali. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia tidak berpikir Mino adalah bahan pacar yang hebat. Sementara yang lainnya menambahkan bahwa dari cara semuanya terlihat, Mino bahkan tidak benar-benar menyukai Sui. Dia juga ingat percakapan dengan Raim suatu malam di mana Raim mengatakan bahwa Mino telah membatalkan rencana mereka lagi. Dia telah meyakinkan Sui untuk tidak menangis, dan bahkan menawarkan untuk berteriak padanya atas namanya. Saat Sui mengingat semua itu, sebuah kesadaran lain menghantamnya. Siapapun yang berada di balik pesan-pesan itu jelas tahu bahwa dia menyukai Mino. Lebih dari dia menyukainya. Saat dia memproses pemikiran itu, dia bertatapan mata dengan Eun Hyung Hyuk. Sekali lagi, dia kemudian bertanya padanya apa yang salah. Suwei berpikir tentang bagaimana orang yang sama mengirim pesan-pesan itu adalah seseorang yang menggunakan telepon retro Jelly Pop, sesuatu yang tidak dimiliki orang lain saat ini. Dia dengan cepat melihat ke arah lain memikirkan betapa langkanya pengguna Jelly Pop saat ini. Tiba-tiba nada dering yang familiar dimainkan dari telepon guru yang terlihat kesal, menuntut untuk tahu siapa yang belum menyerahkan telepon mereka dan memerintahkan mereka untuk membawanya ke depan segera. Jadi Ae melihat seorang siswa berdiri dan berjalan menuju loker. Dengan ketakutan, siswa itu mengeluarkan telepon Jelly Pop. Jantungnya berdegup kencang saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Siswa itu mulai bergosip bahwa itu adalah telepon Jelly Pop, bukan. Yun jijik, tapi apa yang dilakukannya di loker Su Ae terkejut dan berkeringat. Su Ae menatap telepon itu, mencoba memahami bagaimana telepon itu bisa berakhir di lokernya lagi. Dia terus berpikir tentang apa yang sedang terjadi. Sementara SAE bertanya-tanya mengapa ponsel yang dia buang sebelumnya sekarang ada di lokernya. Guru bertanya kepada Eun Hyuk, apakah itu ponselnya? Namun dia menjawab bahwa itu bukan miliknya, menunjukkan bahwa ponselnya sendiri masih bersamanya. Eun Hyuk tetap acuh tak acuh dan guru mempertanyakan bagaimana dia masih memiliki ponselnya. Tanpa banyak reaksi, Eun Hyuk dan SAE diberitahu bahwa ponsel mereka akan disita dan mereka bisa mengambilnya setelah kelas. Merasa frustrasi, Yoon Hyuk menyesali situasi itu dan menggerutu, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi saat ponsel mereka diambil. Guru kemudian berbalik kepada Yoon Hyuk menanyakan apakah dia memiliki masalah dengan itu. Sementara itu, SOAE terjebak dalam pikiran tentang bagaimana Jelly Pop yang dia buang diam-diam. Entah bagaimana kembali padanya, guru melanjutkan menjelaskan bahwa ponsel-ponsel itu tidak disita tanpa alasan. Itu dimaksudkan untuk membantu mereka berkonsentrasi lebih baik di kelas. Dia menunjukkan bahwa lebih mudah untuk fokus tanpa gangguan dari ponsel mereka, bukan. Saat guru terus mengajar mereka, terus mengangguk dengan pikiran yang kosong. Ketika ditanya apakah mereka mengerti, mereka hanya menjawab dengan ya saat guru membebaskan mereka. SAE melirik ponselnya dan melihat notifikasi yang menyarankan mereka mengunjungi kafe internet hari itu. Membuatnya terkejut. Tiba-tiba Eun Hyuk memanggilnya memberitahunya untuk menunggu. Dan setelah sejenak dia memberinya telepon sambil mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Su Ae berterima kasih padanya namun segera terganggu oleh notifikasi lain di smartphone-nya itu dari pacarnya yang memberitahunya bahwa dia tidak bisa keluar hari itu karena tutornya akan datang.
Su Ae merasa kesal karenanya. Sementara itu Yoon Hyuk melihat ponselnya dan tiba-tiba mempertanyakan apa yang dia suka dari Mino. Terkejut, Su Ae bertanya mengapa dia peduli. Dia mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia hanya sedang mengobrol santai dan tidak benar-benar tertarik, namun bahasa tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Kesal dengan sikapnya Su Ae, diam-diam mengutuknya karena mengabaikan percakapan itu. Saat itu Eun Hyuk menerima panggilan, menjawabnya dan meyakinkan penelepon bahwa dia akan segera tiba. Saat dia pergi, dia dengan santai bertanya, berapa lama mereka berencana tinggal. Su Ae yang masih kesal, memeriksa ponselnya, dan melihat notifikasi lagi kali ini mengenai kafe internet pacarnya. Frustrasi dia kemudian menerima pesan lain hahaha, diikuti dengan pesan lain, yang mempertanyakan mengapa dia bahkan ingin bersama dengannya. Kembali di rumah saat mereka makan malam, Suai memberitahu Ryan bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi hari itu. Ketika Remy bertanya apa itu Suai, mengungkapkan bahwa seseorang telah meninggalkan ponsel di lokernya dan menunjukkannya kepada Remy. Remy segera mengenalinya dan berkomentar bahwa itu terlihat seperti jali pop mungkin, milik Eun Hyuk. Su Ae menjawab bahwa awalnya dia juga berpikir begitu, tetapi menjelaskan bahwa itu bukan miliknya. Remy kemudian bertanya milik siapa itu. Su Ae mengakui bahwa dia tidak tahu, tetapi curiga itu mungkin milik Eun Hyuk. Namun Remy menunjukkan bahwa Eun Hyuk telah membantahnya. Su Ae mengakui hal itu, tetapi mengungkapkan keraguannya percaya bahwa dia berbohong. Bertekad untuk mengungkap kebenaran. Dia bertekad untuk menangkapnya dalam kebohongannya keesokan harinya. Keesokan harinya hujan deras turun di luar sementara lapangan basket dalam ruangan tetap dipenuhi siswa. Guru mengadres kelas, mempertanyakan siapa yang mengira bahwa PE akan dibatalkan hanya karena hujan. Dia kemudian menyatakan bahwa mereka yang belum berganti pakaian olahraga akan mendapatkan pengurangan poin. Para siswa protes berargumen bahwa PE telah dibatalkan terakhir kali hujan. Namun guru tersebut mengabaikan keluhan mereka dan menyuruh mereka untuk diam. Sebelum memanggil nama dan nomor siswa mereka saat kelas, terus bergumam di antara mereka. Seseorang menyarankan agar mereka sebaiknya menyerah pada pelajaran olahraga. Sama sekali, guru itu bertanya siapa yang mengatakannya. Kemudian setelah itu mengumumkan bahwa mereka akan bermain dodgeball pasangan. Hari itu semua orang diperintahkan untuk mencari pasangan. Su Ae memindai ruangan untuk mencari rekan potensial, mendapati dirinya mempertanyakan bagaimana dia bisa dipasangkan lagi dengan dia akhir-akhir ini. Tidak peduli kemana dia berbalik, dia sepertinya selalu ada di sana, dan sekarang sekali lagi, dia berdiri di hadapan. Tidak lain adalah Yoon Hyuk masih ragu. Su Ae bertanya, apakah dia benar-benar nomor 18? Tanpa banyak bicara, Eun Hyuk menunjukkan slipnya yang mengonfirmasi bahwa dia memang pasangannya. Dia kemudian bertanya, bagaimana dia ingin bermain permainan itu? Su Ae sedikit bingung, bertanya apa maksudnya. Eun Hyuk menjelaskan bertanya-tanya, apakah mereka harus bermain habis-habisan atau mengambil pendekatan yang lebih strategis. Eun Hyuk mempertimbangkan opsi tersebut dan menyarankan agar mereka bisa menunggu sejenak dan kemudian berpura-pura keluar di tengah permainan. Su Ae terkesima, menatap orang di depannya sambil berpikir bahwa berbohong pasti hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Su Ye bertanya, apakah Eun Hyuk benar-benar percaya itu akan berhasil? Yang dijawab Eun Hyuk bahwa tidak masalah. Jika dia tidak percaya diri dengan kemampuan aktingnya mereka, sebaiknya bermain normal saja. Sueyi terus menatap dengan kesal dan bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba bersikap begitu ramah. Pada saat yang sama, terasa canggung dipasangkan dengannya pikiran untuk ingin dipasangkan dengan Mino, malah terlintas di benak Sueyi. Tetapi kenyataan menyadarkan bahwa Mino berada di tim yang berbeda. Sambil mencoba menerima kenyataan itu, air mata menggenang di mata Suai. Saat kesadaran itu semakin menghantam Suai, membayangkan bahwa Mino sendiri merasa sedih. Mereka adalah lawan saat itu, namun di sana dia dengan ceria menikmati permainan bersama pasangannya. Pemandangan itu cukup untuk membuat Suei kesal, yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang sebenarnya dilakukan. Mino, tiba-tiba, sebuah bola meluncur langsung ke arah Suek tanpa berpikir. Suek secara naluriah menggenggam unyok, menyaksikan momen itu dengan santai, mengomentari bahwa dia tidak menyangka Suek akan begitu putus asa untuk menang Suek yang masih bersembunyi di belakang unyok dan menggenggam jaketnya. Cepat menjawab bahwa menang sebenarnya tidak terlalu penting. Namun, tindakan mereka bertentangan dengan kata-kata mereka saat dia terus menggunakan unyok sebagai perisai. Yong Hayuk menggeser pegangan Sui sambil merapikan rambutnya, menghela napas dan bertanya, apakah Sui berusaha merobek pakaiannya? Atau sesuatu? Dia kemudian menunjukkan bahwa Sui tampaknya terlalu banyak meregangkannya, dan seharusnya segera melepaskannya sebelum Sui bisa bereaksi. Seseorang memanggil, berteriak agar mereka cepat dan menyelesaikan. Sui orang itu menyarankan untuk memukul Sui sekuat mungkin dengan bola dan langsung mengarah ke kaki mereka. Mendengar itu,
Sui terkejut. Bunuh pukulan, siapa yang akan mengatakan hal seperti itu? Tetapi setelah melihat ternyata itu tidak lain adalah Mino, pacar Sui. Fakta itu saja membuat Sui merasa semakin buruk. Perasaan aneh tidak nyaman menyelimuti. Apakah dia benar-benar pacarnya atau tidak? Dan yang lebih penting, mengapa seluruh situasi itu terasa begitu menyakitkan? Sementara itu, gadis lain menggenggam Mino, membuat segalanya semakin tak tertahankan. Jadi AE tidak bisa mengerti mengapa itu sangat mengganggu mereka. Tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin frustrasi itu menjadi. Sebelum Suyok bisa memproses lebih lanjut gelombang kemarahan yang luar biasa menguasai Unyok yang menyadari frustrasi, Suyok berbicara, memperingatkan bahwa dia sebaiknya tidak berani menyerah. Sekarang dia memberitahunya untuk bertahan, mengingatkannya bahwa akan sangat disayangkan jika kalah saat mereka sudah begitu dekat untuk menang. Dia bahkan menyarankan untuk bersembunyi di belakangnya Suyok yang masih marah, membentak kembali memberitahu Unhyuk untuk berhenti berdrama. Dia adalah yang perlu berhenti bicara, dan fokus pada permainan tepat. Ketika Su Ei selesai berbicara, bola lain meluncur langsung ke arah mereka. Unyok hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, menggumam dalam ketidakpercayaan tentang apa yang sedang terjadi. Segera menjadi jelas bahwa tim lawan sengaja menargetkan mereka. Minu mengambil bola di tangannya, bersiap untuk melemparkannya ke Sue Ae. Merasakan serangan yang akan datang, Sue Ae bersiap, namun saat Minu akan menyerang Unyok, tiba-tiba mengintersepsi, menangkap bola di udara. Dia menatap langsung ke Minyu dan mempertanyakan apakah dia menyadari bahwa itu sedikit terlalu kuat untuk Suai-Suai dengan air mata di mata. Tidak bisa, tidak berpikir betapa buruknya situasi itu. Yunhok tanpa ragu menyerahkan bola kepada Suai dan bertanya apakah mereka ingin membalas dendam. Dia meyakinkan mereka bahwa itu tidak masalah jika dia tidak ingin, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Su Ei mengambil bola. Tekadnya menyala tanpa ragu, dia melemparkannya. Menyatakan siapa yang bilang dia tidak ingin bola, itu mengenai dahi pasangan Mino secara langsung. Permohonan maaf cepat diucapkan, tetapi sebelum Su Ae bisa bereaksi lebih lanjut, Minu pacar Su Ae segera menegurnya dan menuntut untuk tahu apa yang dia pikirkan, dengan melemparnya begitu keras. Su Ae sambil melihat kembali padanya, mendapati dirinya mempertanyakan, mengapa dia peduli begitu banyak? Mengapa itu penting jika dia melempar bola dengan keras? Dan yang lebih penting, mengapa semua itu terasa begitu menyebalkan? Dan ada keheningan di ruangan. Suai menjawab bahwa tidak, dia hanya, dan kemudian menjelaskan bahwa merekalah yang melempar bola dengan keras kepada mereka. Pacarnya mempertanyakan apakah dia sedang mencari alasan pada saat itu dan menyatakan bahwa jika dia telah mengenai seseorang di wajah, bukankah seharusnya dia setidaknya meminta maaf? Suai berpikir dalam hati bahwa tentu saja dia merasa menyesal telah mengenai wajahnya. Tetapi apakah benar-benar perlu baginya untuk ditegur? Seperti itu, di depan semua orang, apakah benar-benar perlu baginya untuk begitu serius? Dan menuntut permintaan maaf, dia hanya teman sekelasnya. Sementara Su Ae seharusnya menjadi pacarnya. Saat semua orang terus menonton Su Ae, seorang siswa memanggil mereka, menunjuk bahwa kedua orang itu sedang bertengkar. Yang lain menjelaskan bahwa itu adalah satu sisi yang dipukuli. Dia meminta maaf, tetapi Yeonhwa berkata, sarkastis mempertanyakan apakah dia telah melakukan kejahatan atau sesuatu dan mengapa dia ditekan untuk meminta maaf sampai sejauh itu. Kemudian Yang Hok berkomentar bahwa hal-hal seperti itu terjadi dalam permainan bola. Jadi apa yang sebenarnya dia harapkan? Jika dia mengikuti logikanya, maka semua orang di tim mereka harus meminta maaf kepadanya. Sepanjang sisa hari itu mengingat bagaimana orang-orang itu pada dasarnya telah memukulinya. Saat semua dari mereka terus menonton seseorang menunjuk bahwa Yunhyuk benar. Insiden seperti itu umum dalam dodgeball. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa Su Ei dan Yunhyuk memenangkan permainan, namun orang lain tiba-tiba berargumen bahwa mengenai seseorang di wajah tidak dihitung. Orang itu menjawab dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyebutkan itu saat memutuskan aturan sebelumnya. Dan itulah cara mereka melakukannya. Terakhir kali juga berdasarkan itu, mereka menang. Yoon Hyuk mendekati gadis lain dan menanyakan tentang kesejahteraannya. Memperhatikan bahwa dia terlihat baik-baik saja. Gadis itu menjawab bahwa masih terasa sakit. Dan Minho bertanya, apakah itu sakit sekali? Dia mengekspresikan rasa iba, mengatakan bahwa mereka sudah sangat dekat untuk menang. Yoon Hak berkomentar kepada Minho bahwa dia sangat kompetitif, ditinggalkan sendirian. Su Ae pergi sementara salah satu temannya berkomentar bahwa Minho benar-benar telah melanggar batas. Teman lainnya mempertanyakan apakah dia benar-benar pacarnya, menyatakan bahwa perilakunya sangat kasar. Orang lain menambahkan bahwa dia sangat jahat padanya. Saat itu teman lainnya menunjukkan bahwa Su Ae terlihat seperti akan menangis dan mereka semua tampak khawatir tentangnya. Bahkan Yoon Hyuk memperhatikan saat Su Ae pergi menghapus air matanya di kamar mandi. Su Ae menangis sambil memanggil Minho seorang bajingan egois. Sementara Su Ae melihat refleksinya, mengambil foto wajahnya sendiri, bertanya-tanya apakah dia akan merasa menyesal. Jika dia melihatnya seperti itu, matanya merah. Tepat saat itu, dia menerima notifikasi dari Minho, menanyakan di mana dia berada, memasuki ruang kelas.
Dia duduk tanpa mengatakan apa-apa. Dia memperhatikan minuman rasa stroberi yang sama dengan catatan yang bertuliskan maaf, disertai dengan gambar mata yang digambar di menu. Dia melihat ke arah Suae. Dengan tatapan penuh iba, dia sedikit tersenyum saat semua orang memperhatikan. Minho mengirim pesan kepada Suae menanyakan apakah dia masih marah padanya. Dia membalas bahwa dia masih marah. Minho berkomentar bahwa apakah Suae kecilnya tidak akan melepaskannya, dan kemudian bertanya apakah dia ingin pergi menonton film bersamanya. Dia bahkan mengirim emoji maaf yang imut. Suae membalas dengan mengatakan, baiklah, tetapi dia harus membeli popcorn dia. Kemudian menunjukkan tanda oke. Pada saat itu dia melihat Yunyong menatapnya dengan marah. Suye menanyakan kepadanya ada apa dengannya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia menerima pesan lain di ponsel Jalipopnya. Pesan itu menuduhnya memaafkan Minho hanya karena dia telah membelikannya susu. Dia melihat ke arah Eun-hyuk memikirkan pesan itu saat ponselnya terus memberi notifikasi. Dia pasti berpikir dalam hati bahwa Minho pasti menganggapnya sangat mudah ditipu. Suye setelah melihat pesan-pesan itu memanggil Eun-hyuk seorang psikopat brengsek. Tiba-tiba seseorang bertanya siapa yang dia bicarakan terkejut. Suae melihat ke atas dan menemukan seorang guru berdiri di sampingnya mempertanyakan siapa sebenarnya yang dia sebut psycho. Dengan cepat Suei menjawab bahwa itu adalah karakter utama dalam sebuah novel. Dia telah membacanya, guru tersebut tidak terkesan dan dengan ringan memukul kepalanya dan memberitahunya untuk berhenti berbicara omong kosong dan fokus pada kelas. Guru kemudian mengingatkan semua orang bahwa ujian tengah semester semakin dekat, mendorong mereka untuk memperhatikan Suae melirik Eun-hyuk dan diam-diam mengutuknya. Setelah sekolah, Suae terkejut mengetahui bahwa Ram akan bergabung dengan mereka. Minho mengonfirmasi hal itu mempertanyakan mengapa dia terkejut. Suae ragu-ragu sebelum mengakui bahwa dia mengira itu hanya akan menjadi kencan antara mereka berdua. Suai meminta dia untuk menunggu sementara dia menyelesaikan tugas bersih-bersih. Saat dia pergi, dia memikirkan bagaimana seharusnya dia menebus kesalahannya padanya. Minho meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan menyuruhnya untuk cepat, mengingatkan bahwa mereka akan pergi tanpa dia jika dia terlalu lama dengan cepat. Suae menyelesaikan tugas bersih-bersihnya, memastikan semuanya dalam keadaan rapi. Saat dia hendak pergi, dia dipanggil kembali oleh Eun-hyuk yang menyatakan bahwa dia telah melupakan tempat sampah. Namun Suae sudah pergi. Di kamar mandi, dia memakai sedikit make up. Eun-hyuk terus memikirkan betapa lamanya sejak mereka terakhir kali berkencan dengan baik. Namun, saat dia berjalan menuju kelas, dia tiba-tiba tertegun. Dia melihat Eun-hyuk yang tampak terkejut seolah-olah baru saja melihat hantu. Suae yang bingung bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kelas, yang membuatnya terlihat seperti itu. Saat dia melangkah lebih dekat dan melihat melalui kaca, dia benar-benar terkejut. Pikiran berlarian di benaknya saat dia menyadari bahwa Eun-hyuk terlalu lambat. Dia seharusnya bergerak sedikit lebih cepat jika dia ingin menghentikannya dari melihat itu. Karena tepat di depan Suae, Ram dan Minho sedang berciuman. Saat Eun-hyuk mencoba menutupi mata Suyi-ah, Raiyim melihat mereka dan melihat ke arah mereka. Suyi-ah dengan cepat membawa Eun-hyuk ke dalam kelas lain. Raiyim melirik sekeliling, tetapi tidak menemukan apa-apa, mendorong Minho untuk bertanya ada apa. Raiyim menjawab bahwa tidak ada, hanya saja dia mengira dia mendengar sesuatu. Sementara itu di dalam kelas, Suae menempelkan Eun-hyuk ke dinding. Eun-hyuk mempertanyakan apa yang terjadi, tetapi Suae segera menutup mulut Eun-hyuk dengan tangannya. Dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya untuk diam air mata, menggenang di matanya di luar. Ray-am bertanya-tanya, apakah Suae masih belum selesai, dan mempertanyakan apa yang membuatnya begitu lama. Dia mempertimbangkan apakah dia harus mencoba menelponnya. Berkomentar bahwa dia pasti sangat ingin Suae ikut dengan mereka. Dia kemudian menambahkan bahwa dia berharap Sui tidak bergabung dengan mereka saat itu. Mata Suyok melebar tiba-tiba, dan air mata mulai jatuh Minho. Menyebutkan bahwa mereka bisa pergi menonton film bersama, hanya berdua di dalam kelas. Suyok Eun-hyuk mendengar semuanya. Suyak meledak dalam tangisan sementara Eun-hyuk, bingung dengan situasi tersebut, tidak tahu harus berbuat apa, memecah keheningan. Eun-hyuk bertanya berapa lama Suyak berencana berdiri di sana, dan dia tidak bisa tinggal sepanjang malam. Melihat ponselnya Suya memberitahunya bahwa dia akan menemuinya nanti. In-hyuk bertanya kemana dia akan pergi ketika Suya menjawab bahwa dia akan menonton film. In-hyuk terkejut. Dia mempertanyakan, apakah dia benar-benar akan menonton film alih-alih menghadapi mereka? Dia bertanya, apakah itu benar-benar yang dia inginkan? Atau apakah dia benar-benar sepenakut itu? Melihatnya dengan mata lebar, Suyi bertanya, mengapa dia tidak bisa menahan untuk menyaksikan betapa bodohnya dia? Unyok terkejut dan mempertanyakan apa maksudnya. Suyi menuduh, Unyok berpura-pura tidak mengerti. Suyi menyatakan bahwa dia tahu persis apa yang dia bicarakan. Suyi kemudian menunjukkan bahwa setiap hari dia memperhatikan cara dia memandangnya, seolah-olah dia menganggapnya menyedihkan. Suae memperingatkannya bahwa jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan,
dia harus mengatakannya di hadapannya. Daripada berbicara di belakangnya, seperti seorang pengecut, Su Ai mendekat, memberitahunya bahwa jika itu begitu sulit untuk didengar maka dia harus berhenti memandangnya dengan tatapan penuh kasihan saat dia melangkah keluar dan berjalan menuruni tangga. Dia bergumam bahwa dia sangat konyol. Air mata masih memenuhi matanya saat dia memanggilnya karena menghakiminya. Dia mempertanyakan apa hubungannya semua itu dengan dia, dan mengapa dia berpikir dia memiliki hak untuk mengatakan apapun saat air matanya terus jatuh. Su I teringat komentar Minho tentang berharap dia tidak bergabung dengan mereka, sehingga mereka bisa menonton film bersama hanya berdua. Dia berpikir tentang betapa dia kurang keberanian untuk mengikuti mereka mengambil ponselnya. Dia melakukan panggilan. Mencoba menyembunyikan emosinya, dia berkata kepada Adam bahwa dia telah pergi ke sekolah tambahan untuk sesi mendadak dan mereka harus menikmati film. Tanpa dia meminta maaf, dia memikirkan bagaimana dia harus berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi saat itu. Ponsel Jellypopnya bergetar dengan notifikasi. Pesan itu berbunyi menyedihkan, diikuti dengan pesan lain yang menyatakan bahwa dia bertanya-tanya apakah ada benar-benar sesuatu yang salah dengan dirinya. Malam itu di taman bermain anak-anak, Su Ai bersembunyi di dalam salah satu struktur permainan pikirannya. Dipenuhi dengan pikiran tentang apa yang dia lihat sebelumnya Rahim mencium Mino. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah pertama kalinya, atau jika itu sudah terjadi sebelumnya. Pertanyaan membanjiri pikirannya tentang apa yang dipikirkan Rahim. Ketika dia telah mempercayakan Mino kepadanya, dia teringat percakapan yang mereka lakukan di masa lalu. Saat berbaring di tempat tidur saat itu, Su Ai mengungkapkan bahwa dia pernah mencoba mencium Min, tetapi terus mengalihkan topik dan bercanda sebagai gantinya. Ryan tertawa dan menyebutnya lucu, menyebutkan bahwa Min terkadang tidak peka dengan wajah yang memerah. Su Ai mengakui bahwa dia telah meraih wajah Min Ratim menggoda dia, mengulangi bahwa dia telah meraih wajahnya, dan Su Ai kemudian berkata dengan mata berbinar, dia mencium dia. Brad Im lebih lanjut menggoda Su, memanggilnya keren karena melakukan itu. Su kemudian berkomentar bahwa Mino mungkin terlihat dewasa di luar, tetapi di dalam dia masih hanya seorang anak. Dia menyebutkan bahwa mungkin karena dia lahir di bulan Desember itulah sebabnya menurut Su Ai. Dia harus memastikan untuk mengajarinya dengan baik. Ryan kemudian berkomentar bahwa itu bukan ciuman pertama Su Ai. Juga oleh karena itu, Ryan kemudian menyarankan agar Su Ai membutuhkan sedikit latihan sebelum mengajarkan orang lain. Suei segera bereaksi, bertanya apa yang dibicarakan Ryan. Dia kemudian berkata bahwa dia pernah mencium seorang anak laki-laki sebelumnya. Ryan berteriak kaget bertanya mengapa Suei tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Terkejut Suei berteriak menjelaskan bahwa dia hanya memberikan ciuman singkat, bukan ciuman Prancis. Sui kemudian bertanya apakah Rahim sudah gila. Rahim tertawa menggoda bahwa dia mengira Sui benar-benar mencium Mino. Dia terus menggoda memanggil Seae berharga dan berakting seolah-olah ciuman kecil itu adalah hal besar. Seae telah memberitahunya bahwa dia dan Mino belum siap untuk ciuman Prancis, menekankan bahwa dia masih anak-anak dan butuh waktu untuk tumbuh dewasa sekarang di masa kini. Seae menangis saat mengingat kata-kata itu. Dia bertanya-tanya betapa naifnya dia. Siapa yang sebenarnya perlu tumbuh dewasa? Saat ponselnya bergetar, dia melihat pesan dari Ra. Saya telah bertanya bagaimana sekolah dan mengirimkan gambar makanan. Menyebutkan betapa lezatnya burger-burger itu. Dia menambahkan bahwa Mino sudah melahap 2 burger menyebutnya babi. Jadi Ae menatap pesan itu, tidak yakin harus berbuat apa. Saat dia tiba di rumah, dia menemukan 2 pemanggang roti di meja dengan sebuah catatan. Catatan yang ditinggalkan oleh Ram mengatakan bahwa pemanggang roti itu untuknya jika dia merasa lapar setelah sekolah. Jadi Ae mengambil catatan itu dan membacanya lagi. Satu-satunya hal yang dia rasakan dari makanan dan pesan yang seharusnya tulus itu adalah penipuan. Itu adalah kebohongan yang begitu terang. Merasa frustrasi, dia menerobos masuk ke kamar Ram, melemparkan catatan itu padanya dan memberitahunya untuk bangun Ram. Terbangun dan segera bertanya ada apa. Seae menghadapnya menuntut bagaimana dia berani bertanya seperti itu. Dan apakah dia mengira itu lucu, membuatnya terlihat bodoh. Saya bingung jawabnya dengan bertanya apa yang dia bicarakan. Karena Seae tidak masuk akal. Seae mengungkapkan bahwa dia telah melihatnya dengan Mino, dan telah menyaksikan dia menciumnya. Ada jeda singkat sebelum Ra. Saya tertawa menyatakan bahwa dia telah melihat itu. Seae yang terkejut bertanya apa maksudnya dengan itu. Untuk kejutan Ra bertanya, kapan dia melihat mereka? Apakah itu di sekolah lebih awal di depan rumah kemarin? Atau mungkin di kamar mereka itu membuat Seae semakin terkejut. Mencoba memproses semuanya, dia mengambil catatannya dan melihat ke dalam. Keesokan paginya, Raim membangunkannya dengan bertanya mengapa dia masih di tempat tidur. Saat mereka sudah terlambat, dia mendesaknya untuk bangun. Menyebutkan bahwa matanya terlihat bengkak, Raim menyarankan agar dia mencuci wajahnya dengan air dingin, untuk mengurangi bengkak sebelum meninggalkan ruangan. Seae, yang masih mengantuk, bertanya-tanya apakah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun, saat menyikat gigi dia, kembali memikirkan peristiwa itu,
dan menenangkan dirinya, bahwa itu jelas bukan mimpi. Saat dia mengenakan seragamnya, dia mempertimbangkan untuk langsung menghadapi Raim dan memberitahunya bahwa dia telah melihat segalanya, dan bertanya mengapa dia mencium Mino. Dia tahu bahwa dia perlu menginterogasinya, dan dia mengharapkan akan marah dalam prosesnya. Suae teringat bagaimana dalam situasi seperti itu, respons yang paling tepat adalah pertama-tama, menampar pacarnya di wajah dan putus dengannya. Langkah kedua adalah menampar sahabatnya, dan memberitahunya bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi putus dengan Minu. Bisa dimengerti. Tetapi, pertanyaan sebenarnya adalah apa yang harus dilakukan tentang Ryan. Bagaimana dia bisa mungkin putus dengannya? Apa yang akan terjadi ketika orang tua mereka mulai bertanya-tanya? Jika dia mengungkapkan bahwa Ryan telah berselingkuh dengan pacarnya, dia pasti akan diusir dari rumah. Orang tuanya akan berkomentar. Itulah sebabnya orang asing tidak bisa dengan mudah diterima di rumah seseorang. Karena pengkhianatan seperti itu bisa terjadi, dia membayangkan pakaian Rayam juga dibuang. Tetapi kemudian pikiran lain terlintas di benaknya. Jika Rayam diusir, dia tidak akan punya tempat untuk pergi. Suae teringat Rayam memberitahunya bagaimana ayahnya meninggalkan ibunya. Ketika dia mengetahui bahwa ibunya hamil, dan bagaimana ibunya berjuang untuk membesarkannya sendirian. Sebelum tragis meninggal dalam sebuah kecelakaan kenangan, itu masih membebani dirinya. Suae menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan itu padanya. Tiba-tiba Raim menyentuh pipinya dengan sendok. Mengejutkan Suae hingga berteriak Raim yang terhibur. Bertanya mengapa dia begitu terkejut dan menempelkan sendok dingin ke matanya. Sambil mengatakan itu akan membantu mengurangi pembengkakan sambil tersenyum. Dia menambahkan bahwa Mino akan mengolok-oloknya jika dia tidak melakukan sesuatu tentang itu. Suae yang frustrasi berpikir bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menghadapi Raim. Saat ketiganya Suae, Mino, dan Raim berjalan bersama. Raim dan Mino terlibat dalam percakapan. Mino menyebutkan mendengar bahwa kelas mereka akan mengadakan kuis kosakata bahasa Inggris hari itu. Rahim dengan percaya diri menjawab bahwa dia sepenuhnya siap. Mino yang terkesan berkata bahwa dia tampaknya sangat percaya diri, dan dengan bercanda mengingatkannya untuk tidak lupa membagikan jawaban. Setelah itu Suae semakin merasa terganggu oleh interaksi mereka, merenungkan bagaimana hidupnya, yang dulunya tidak menarik dan membosankan, kini dipenuhi dengan begitu banyak drama. Dia tidak bisa menahan rasa canggung saat berjalan. Dia menyadari bahwa tali sepatunya terlepas. Jadi dia membungkuk untuk memperbaikinya. Sambil mengikatnya dia melirik ke arah keduanya. Dan tiba-tiba menyadari betapa jelasnya semuanya. Selama ini bagaimana dia bisa begitu buta saat itu? Rahim menyadari bahwa Suae tertinggal dan bertanya apa yang dia lakukan. Suae dengan cepat meminta maaf dan berbohong. Mengatakan bahwa dia telah melupakan beberapa perlengkapan di rumah. Dan memberitahu mereka untuk pergi tanpa dirinya. Rahim memanggil menawarkan untuk menunggu, tetapi Suae bersikeras bahwa mereka seharusnya pergi tanpa dirinya di sekolah. Kepala disiplin sudah melakukan pemeriksaan. Suae berpikir dalam hati bahwa keberuntungannya akhir-akhir ini sangat buruk. Guru sedang memarahi siswa yang terlambat mempertanyakan di mana mereka dan apa yang mereka pikirkan. Sebagai hukuman, semua siswa yang terlambat diperintahkan untuk melakukan lari jongkok. Suae tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa kepala disiplin begitu keras hari itu. Sementara di luar, Suae menerima telepon dari seorang teman yang bertanya mengapa dia tidak ada di kelas. Teman itu memperingatkannya bahwa kepala disiplin sedang aktif mencari siswa yang terlambat dan mengumpulkan mereka, serta memaksa mereka berlari di sekitar trek. Suae menggigil memikirkan hal itu. Pilihannya hanya untuk melakukan lari jongkok bolos sekolah sepenuhnya, atau keluar dari sekolah. Meskipun bolos sekolah akan berisiko membuatnya diusir dari rumah. Melihat sekeliling dia, melihat beberapa siswa memanjat tembok sekolah untuk menyelinap masuk, menyadari bahwa itu bisa menjadi jalan keluarnya dia. Bergegas menuju tembok. Tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa dia terlalu pendek untuk memanjatnya. Tepat saat itu, dia melihat seorang anak laki-laki tinggi mendekati sekolah mengenakan sandal hoodie dan tanpa seragam. Bahkan, tidak mengenakan dasi. Dia pasti akan mendapatkan lebih dari sekadar beberapa lari jongkok. Saat Suae mencoba menjangkaunya dengan memanggil, tiba-tiba dia menariknya dari belakang. Mengenalinya sebagai Eun Hyuk, segera Suae mengutuk nasibnya. Dari semua orang yang bisa dia temui, harusnya dia. Dia teringat sebuah konfrontasi sebelumnya yang dia alami dengannya di kelas, di mana dia menuduhnya melakukan berbagai hal. Kenangan mengerikan dari kemarin muncul kembali, di mana dia telah menuduhnya dengan berbagai hal. Kenangan mengerikan dari kemarin muncul kembali. Yeon Hyuk, si anak laki-laki, dengan santai bertanya, apakah dia biasanya memperlakukan orang tanpa persetujuan? Mereka merujuk pada semua dorongan dan tarikan yang telah dia lakukan padanya di dinding kemarin. Dia terkejut dan untuk sesaat kehilangan kata-kata. Yeon Hyuk kemudian bertanya langsung padanya apa yang dia inginkan. Su yang berkeringat gugup berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat sebelum akhirnya mengeluarkan kata-kata bahwa dia membutuhkan bantuan untuk memanjat dinding. Dia langsung mengutuk nasibnya, menyadari betapa tidak malunya dia terdengar. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak bisa memanjatnya sendiri karena dia sudah meminta bantuan. Dia berpikir bahwa dia sebaiknya melanjutkan saja mencoba membuat situasi itu terlihat lebih logis.
Dia menyarankan bahwa jika mereka saling membantu melewati pagar mereka berdua, bisa menghindari tertangkap dan menghadapi hukuman. Dia mengusulkan itu sebagai sebuah kesepakatan. Yoon Hyuk memandangnya dengan skeptis, tetapi kemudian tanpa sepatah kata pun mulai berjalan. Su yang bertekad memanggilnya memperingatkan bahwa kepala disiplin ada di gerbang hari itu. Jika dia masuk dengan penampilan seperti itu, dia pasti akan dipaksa berlari-lari sampai kelas selesai. Yoon Hyuk berhenti berjalan, dan setelah sejenak mempertimbangkan bertanya bagaimana dia berencana melakukannya. Yoon Hyuk memberitahu Suye untuk hanya meletakkan kakinya di sana dan memanjat sekaligus. Dia meyakinkannya bahwa tidak perlu terburu-buru. Dia harus menginjaknya lebih dari sekali saat melakukannya. Yoon Hyuk berkomentar bahwa jika dia tidak berhasil pada percobaan pertama, dia akan memanjat dengan menggunakan punggungnya sebagai tangga. Suye memandangnya dengan terkejut dan berkomentar bahwa itu baik-baik saja, dan dia pasti bisa melakukannya. Dia kemudian bertanya apakah dia sudah siap, dan setelah dia setuju, dia memanjat dengan bantuan Yoon Hyuk dan berhasil naik ke pagar. Suye yang terkejut berkomentar bahwa dia benar-benar melakukannya. Sementara Yoon Hyuk meminta maaf mengatakan bahwa memang benar. Dia mengalami sedikit kesulitan memahami dirinya, tetapi dia tidak pernah mengira dia bodoh. Su-ae bertanya-tanya apa yang dia bicarakan saat dia memanjat melewati pagar, mengingat percakapan mereka sebelumnya, di mana dia dengan marah menyuruhnya untuk berhenti menatapnya seperti itu. Sebelum dia memaksanya, dia berterima kasih padanya, dan berkomentar bahwa semuanya baik-baik saja, juga meminta maaf atas apa yang dia katakan kemarin. Dia kemudian bertanya, apakah dia sudah siap, dan setelah dia setuju, dia memanjat dengan bantuan Yoon Hyuk, dan berhasil naik ke pagar. Su-ae yang terkejut berkata bahwa dia benar-benar melakukannya. Sementara Eun Hyuk meminta maaf mengatakan bahwa itu benar. Dia mengalami kesulitan memahami dirinya, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa dia adalah orang bodoh. Su-ae bertanya-tanya apa yang dia bicarakan saat dia memanjat pagar mengingat percakapan mereka sebelumnya, di mana dia dengan marah memberitahunya untuk berhenti menatapnya seperti itu. Sebelum dia membuatnya, dia berterima kasih padanya dan berkata bahwa itu baik-baik saja, juga meminta maaf atas apa yang dia katakan kemarin. Su-ae mengakui bahwa dia hanya marah karena pesan yang dikirimnya itulah sebabnya dia begitu terbawa perasaan. Eun Hyuk yang terlihat terkejut bertanya pesan apa yang dia bicarakan, karena dia bahkan tidak memiliki nomornya. Su-ae masih ragu, mempertanyakan apakah dia benar-benar berpegang pada kebohongan itu, sementara dia menggunakan Eun Hyuk, berkomentar bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan putus dengannya, seperti yang dia pasti tahu sekarang, bahwa dia tidak berpikir Minu adalah orang yang baik. Sueyi menyadari apa yang dia pikirkan, dan mengikuti alurnya berpikir jika dia benar-benar mengira dia telah putus dengan Mimu. Duduk di atas pagar, dia berpikir tidak perlu menjelaskan semuanya kepadanya. Saat itu dia malah mengulurkan tangannya dari pagar, dan memberitahunya bahwa dia akan membantunya. Yoon Hyuk terkejut dengan itu, karena Sueyi bersikeras bahwa sekarang adalah giliran dia untuk membantunya melihatnya. Dia menatap kembali, berpikir dia terlihat seperti seorang putri yang menawarkan tangannya. Tetapi jika dia mencoba untuk memanjat dengan bantuannya, mereka berdua akan jatuh. Yoon Hyuk berkomentar bahwa mereka harus melupakan ide, bahwa dia mungkin bisa menariknya ke atas. Su-ae mengingatkannya bahwa mereka telah berjanji untuk saling membantu. Dia kemudian mengeluarkan tasnya dan melemparkannya ke dalam, dan memberitahunya untuk hanya meletakkannya di mejanya. Suye memanggil Eun Hyuk, memberitahunya untuk menunggu, tetapi dia sudah bergerak maju ke dalam. Kemudian Suye turun dari pagar, dia melihat sekeliling, memikirkan komentar sebelumnya dari Eun Hyuk bahwa dia telah melakukan hal yang benar dengan putus dari Mino, dan bagaimana dia telah mengatakan bahwa dia pasti tahu sekarang bahwa Mino bukan orang yang baik. Dia mengingat pesan-pesan sebelumnya dalam obrolan pesan-pesan yang mempertanyakan apakah Mino masih menganggap dirinya pacarnya. Komentar sarkastis tentang dirinya yang memaafkannya hanya karena dia membeli susu pacar di kafe internet dan semua penghinaan lainnya. Su-ae yakin itu 100% dia. Dia adalah satu-satunya orang lain yang tahu segalanya. Tetapi kemudian mengapa dia bersikap begitu acuh tak acuh? Apakah itu seperti alter ego atau semacamnya? Terlarut dalam pikirannya, dia tiba-tiba menabrak sesuatu dan jatuh. Ponsel Jelly Pop Yoon Hyuk terbang keluar dari tasnya dengan terburu-buru. Mengumpulkan ponsel Jelly Pop Yoon Yong dan merasa lega melihatnya baik-baik saja. Dia memasuki sekolah, masih dalam pikiran yang dalam, saat dia melihat ke arah kelas. Pikirannya terus memutar ulang ciuman yang dibagikan Mino dan REM sebelumnya. Mengapa mereka harus begitu dekat dengan kursinya? Tiba-tiba Mino menabrak Su-ae. Mengejutkannya, dia berteriak dan melemparkan tas Eun Hyuk ke samping Mino, tertawa, memanggilnya lucu, dan bertanya mengapa dia bertindak begitu rentan. Dia menyatakan bahwa itu adalah sebuah penyesalan. Tidak ada orang lain yang ada di sana untuk melihatnya. Su-ae membersihkan pakaiannya saat dia bangkit, mengambil tas Eun Hyuk Mino, kemudian berkata, "Tunggu sebentar, bukankah itu tas Eun Hyuk?" Mengapa dia memegang itu? Su-ae melihat Mino menyadari bahwa dia mungkin sedikit cemburu, mengingat ciumannya sebelumnya dengan Rahim.
Dia berpikir bahwa dia benar, dan berkata bahwa itu bukan urusannya dia. Bertanya-tanya mengapa dia bertindak begitu tersinggung, apa yang membuatnya begitu kesal. Mino terkejut bertanya, apa maksudnya dengan itu, jika itu bukan urusannya. Lalu urusan siapa itu? Dia adalah pacarnya. Bukankah begitu? Minu bertanya, mengapa dia mengucapkan hal-hal seperti itu. Minu yang kesal menuntut untuk tahu mengapa Su Ai berbicara seperti itu. Apakah dia masih marah padanya? Lalu tiba-tiba seseorang meraih bahu Minu dari belakang. Kemudian tiba-tiba dia mendorong tangan Eunhok menjauh. Eunhok mencemooh dan berkata, ada apa dengan dia? Dia sudah memutuskan hubungan. Jadi itu bukan urusannya lagi. Saat Mino mempertanyakan apa yang dibicarakan Eunhok, dia bertanya-tanya apakah dia telah diputuskan. Dia mempertanyakan apakah Yeonhyuk telah kehilangan akalnya. Sui mulai berkeringat, berteriak dalam pikirannya bahwa dia belum memutuskan hubungan dengan dia. Mino berteriak, bersikeras bahwa dia belum mengakhiri hubungan dengan Sui. Sementara Sui bertanya, mengapa suasana tiba-tiba menjadi begitu tegang? Orang-orang di sekitar mulai menggosip, berspekulasi apakah mereka sedang bertengkar. Sui Ai merasa cemas, khawatir bahwa orang mungkin mendengar percakapan mereka jika Yeonhyuk mengungkapkan bahwa dia telah melihat Su Ai dan Ryan berciuman. Dan jika orang lain mengetahuinya, mereka akan tahu bahwa Su Ai telah berselingkuh. Situasinya akan menjadi kacau total, dan orang-orang akan memilih sisi, menggambarkan Su Ae sebagai korban yang merupakan sesuatu yang ingin dihindari Su Ae. Dia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar harus melakukan percakapan itu? Di lorong saat Suyok memproses semuanya, dia melangkah maju berteriak untuk memisahkan mereka. Dia menginstruksikan mereka untuk menunggu mendorong Eunhyuk bertanya apa yang dia lakukan. Suyok memutuskan bahwa menghentikan mereka adalah prioritas dengan keringat membentuk di wajahnya. Dia mengungkapkan kepada Eunhyuk bahwa mereka belum putus. Lalu dia membawa Minu masuk ke dalam kelas, memberitahunya bahwa perpisahan mereka hanyalah sebuah kesalahpahaman. Yong Hayok yang bingung dengan pernyataan Suye menatapnya dengan mata terkejut. Mencoba memproses apa yang baru saja terjadi, dia akhirnya memahami situasinya. Saat dia mulai menilai Suye berkomentar bahwa dia bisa menilai sepuasnya. Sambil duduk, dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Apa yang sebenarnya dia katakan kepada Eunhyuk untuk membuatnya percaya bahwa mereka telah putus. Su Ae teringat sebuah percakapan dengan Minyu, mempertanyakan apa yang sebenarnya telah dikatakan kepada Eunhyuk, sehingga dia menganggap hubungan mereka telah berakhir, memutuskan bahwa mereka akan membicarakannya. Nanti Su Ae tetap bingung tiba-tiba. Temannya mendekat dan bertanya apakah dia bertengkar dengan Minyu dan Eunhyuk. Teman-temannya memandangnya dengan khawatir, sementara salah satu dari mereka tersenyum, berkomentar bahwa mereka sudah terbiasa dengan pertengkaran Su Ae yang sering. Su Ae mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Teman lainnya bertanya, mengapa dia mengenakan sandal dalam ruangan? Dan yang lainnya lagi berkomentar bahwa dia pasti terlalu terfokus pada pertengkaran. Untuk menyadarinya, Su Ae mengabaikan kekhawatiran mereka dan memberitahu mereka untuk berpikir apapun yang mereka mau. Namun di dalam pikirannya, dia tidak bisa berhenti memikirkan kecemburuan Mino. Meskipun tampaknya seperti kecemburuan di permukaan itu mengganggunya, itu membuatnya ragu dengan keputusannya untuk putus dengannya. Meskipun segala sesuatu yang terjadi sehari sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa, meskipun semua itu dia masih terlihat begitu tampan. Sambil bermain dengan teman-teman mereka frustrasi, Su Ae menyentuh rambutnya, mempertanyakan seberapa tidak malunya dia, apakah dia benar-benar peduli begitu banyak tentang penampilan fisik. Tiba-tiba temannya mendekat dan bertanya, apakah dia ingin sedikit semangat? Su Ae menjawab bahwa dia tidak dalam suasana hati. Temannya yang terkejut kemudian menunjukkan sesuatu. Su Ae melihat ke arah buku di tangan temannya, dan menyadari apa itu, temannya berkomentar bahwa mungkin dia harus mengambilnya kembali. Dia menatapnya dan mengenalinya sebagai Cindy. Bunga Hitam Versailles, sebuah seri manhwa romansa yang terkenal. Seri ini telah menjadi hit besar sejak diterbitkan pada tahun 1997, tetapi tidak pernah diselesaikan karena meninggalnya penulis secara mendadak. Itu adalah mahakarya klasik yang setengah ditulis dibandingkan saat pertama kali diterbitkan. Membacanya sekarang mungkin tampak kekanak-kanakan dan childish, namun Sue telah jatuh cinta dengan seri itu ketika dia berusia 10 tahun. Sekali dia terobsesi dengan sesuatu, dia tidak pernah merasa bosan. Bahkan sampai hari itu, dia tetap terpesona oleh seri tersebut sambil memegang buku di tangannya. Dia bertanya kepada temannya tentang dari mana dia mendapatkannya. Sui menyebutkan kepada temannya bahwa mereka telah berhenti mencetak dan menjual volume 16 sejak lama. Bahkan ketika edisi pertama masih dalam produksi hanya 2000 salinan yang dicetak. Sebagian besar sudah didistribusikan, tetapi sekitar 50 salinan telah diselundupkan keluar oleh pekerja pabrik. Desas-desus menyebutkan bahwa salinan ini akan kadang-kadang muncul di pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Temannya terkejut dengan semua detail itu, ragu
dan mempertimbangkan untuk mengambil buku itu kembali. Sui di sisi lain berpikir bahwa tidak peduli seberapa kesalnya dia tidak akan membiarkan emosi negatif merusak kesenangannya terhadap Cindy. Saat dia menutup loker, dia menemukan Eun Hyuk berdiri di sana. Melihat ke arahnya dia secara mental, memanggil Tuhan memikirkan betapa canggungnya situasi itu. Berbalik dia mencoba menghindarinya. Tetapi Sui Ae tiba-tiba dipanggil oleh teman Minu, yang memintanya untuk melempar bola. Minu juga menonton dia. Su Ae memperhatikan ekspresi masamnya dan bertanya-tanya, apakah dia mengharapkan dia untuk menghiburnya. Mengabaikan Minu, dia memanggil Anyok Un-yak yang menunjuk ke dirinya sendiri dengan bingung, dan Su Ae yang berkeringat dan merasa canggung menggigil. Saat dia bertanya, apakah ponsel yang dia miliki adalah miliknya. Su Ae mengonfirmasi bahwa dia telah menjatuhkannya sebelumnya, dan meminta maaf saat Su Ae melihat sekeliling. Un-yok melakukan hal yang sama. Lalu dia dengan santai berkomentar bahwa jika Sue benar-benar minta maaf, dia harus membelikannya camilan dari toko sekolah tanpa ragu. Dia melempar bola itu ke samping. Mengejutkan yang lainnya, aku bertanya-tanya apa yang dia lakukan, dan memanggil Su Ei, menanyakan apakah dia akan datang atau tidak. Su Ei setuju dan pergi bersama Yun Hok, sementara Mino berdiri di sana, terkejut melihat mereka pergi. Saat mereka berjalan menjauh, Mino mempertanyakan apa yang baru saja terjadi saat Unyok meninggalkan kafetaria Swea memiliki kilau di matanya, sambil melihat es krim coklat di tangannya. Dia merasa senang saat es krim itu terpisah dengan sempurna. Saat dia keluar dari kafetaria, dia mencatat bahwa sepatunya terikat lagi. Dia merasa kesal dengan itu, dan menyadari bahwa dia perlu membeli sepasang sepatu baru. Yoon Hyuk terus bergerak maju sambil memegang minumannya. Lalu tiba-tiba Sui Ae memberinya satu es krim, memberitahunya bahwa dia menginginkan setengah. Yoon Hyuk melihat aksi itu sambil memperhatikan Su Ae. Tersenyum cerah, lalu menjawab bahwa dia tidak suka potongan pop, dan menambahkan bahwa dia tidak suka yang lainnya. Untuk mengerjakan semuanya di tangan mereka, Yoon Hyuk kemudian melangkah maju, meninggalkan Su Ae terdiam sejenak. Su Ae melihat ke arahnya dengan ekspresi terkejut berpikir, apakah dia serius? Kemudian dia mengikutinya dan meminta maaf. Yoon Hyuk mempertanyakan Su Ae tentang apa yang dia minta maaf. Su Ae menjawab bahwa di pagi hari dia telah menempatkannya dalam situasi sulit, karena dia belum memberitahunya bahwa dia tidak putus dengan Minu. Sui merasa malu, dan wajahnya sepenuhnya memerah, karena ada momen hening di antara mereka. Kemudian Su Ae berpikir, apakah itu? Kemudian dia mempertanyakan Un Hyuk, apakah dia tidak akan menanyakan apapun padanya. Dia menjawab bahwa dia perlu mengatakan sesuatu. Su Ae bertanya, apakah dia tidak akan menanyakan mengapa dia belum putus dengan Min Un Hyuk, menjawab bahwa dia perlu melakukan itu. Su Ae menjawab, tidak, kemudian berkomentar bahwa dia mungkin berpikir bahwa betapa anehnya dia saat melihatnya mencium gadis lain, dan dia belum putus dengan dia juga. Un Hyuk kemudian teringat, di mana dia melihat seorang wanita di meja menunggu dengan lilin yang menyala. Yong Hyuk berkomentar bahwa itu aneh, tetapi kemudian memberitahunya bahwa dia pasti memiliki alasan, karena orang tidak bertindak sama seperti orang lain tanpa alasan. Tetapi ketika mereka bertindak berbeda, pasti ada alasan untuk itu. Su Ae menatapnya Yong Hyuk, berkomentar bahwa dia mungkin juga memiliki alasan. Kemudian dia melangkah maju sambil meneguk minumannya. Su Ae bertanya-tanya, apakah ini benar-benar Yong Hyuk yang dia kenal? Seorang bocah berlari menuju mereka, dan secara tidak sengaja menginjak tali sepatu Su Ae. Saat dia melangkah maju, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Ketika Yoon Hyuk menangkapnya tepat waktu, segera Hyuk melihat ke belakang, mengutuk bocah itu karena bahkan tidak meminta maaf. Kemudian dia meminta Yoon Hyuk untuk memegang potongan pop, agar dia bisa mengikat tali sepatunya. Yoon Hyuk melihat tangan Su, dan memperhatikan potongan pop yang menetes. Dia menghela napas, kemudian berlutut dan mulai mengikat tali sepatu Su. Terkejut, Su Ae mempertanyakan apa yang dia lakukan. Yoon Hyuk hanya menjawab bahwa dia sudah memberitahunya. Dia benci mengotori tangannya. Su Ae memerah karena malu. Tiba-tiba dia melihat Raim dan temannya mendekat dengan panik. Dia meraih Yoon Hyuk dan bersembunyi di balik semak-semak. Yuni Hyuk bingung, bertanya pada Su Ae apa yang terjadi, tetapi dia terlalu fokus untuk melacak kemana Rokem pergi. Tiba-tiba Yuni Hyuk memperhatikan potongan pop yang menetes ke tangan Su Ae. Untuk mencegah kekacauan, dia dengan cepat mengambilnya dari tangan Su Ae. Dan Su Ae menatapnya seperti kucing kuning yang penasaran. Dengan senang hati, Yoon Hyuk bertanya, mengapa dia menatapnya seperti itu? Su Ae mengingatkannya bahwa dia baru saja mengatakan bahwa dia benci jika tangannya kotor. Yoon Hyuk terdiam sejenak sebelum tersenyum. Apa dia menyembunyikan hobi miliknya atau sesuatu? Dia memang bertindak seperti kucing. Su Ae menjawab bahwa itu bukan hobinya. Dia hanya berusaha menghindari Ryan untuk sementara waktu, karena itu lebih baik untuk kesehatan mentalnya. Tiba-tiba Su Ae menyadari bahwa potongan pop itu menetes terlalu cepat ke tangannya. Dia segera memberitahunya untuk menunggu. Saat sirup menyebar di seluruh jarinya tanpa ragu, dia mengambil kembali potongan pop itu.
dan dengan cepat memakannya seperti katak membuat Eun-hyuk tertawa. Eun-hyuk bertanya apa itu Su-ae menjawab, bertanya apa maksudnya dengan itu. Di dalam kafetaria teman Rim memberitahunya bahwa dia ingin camilan yang sama. Seperti Su-ae dan Raim, setuju karena Raim sedang mencari sesuatu. Dia melihat Eun-hyuk melalui jendela ketika dia memanggilnya. Dia terkejut saat melihatnya tertawa begitu cerah.